Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Ibu Ratna Juwita selaku guru di SMP 21 ya. Tema kita pahlawan tanpa tanda jasa nih gitu kan. Kalau di Pantik nih, pahlawan tanpa tanda jasa, setuju nggak Ibu? 50-50 sih. 50-50 ya. Kenapa tuh? Karena pemerintah juga sudah sangat mensupport gitu ya, secara materi, kemudian secara pelatihan gitu. Namun jasa yang disampaikan di sini adalah bahwa guru itu tanpa pamrih gitu gitu. Artinya statementnya 50-50 lah ya menanggapi pahlawan tanpa tanda jasa kalau ini. Pahlawan memang pahlawan ya gitu kan, karena kita berjuang untuk generasi muda gitu. Mungkin perbaikan juga yang dilakukan setiap tahunnya juga kita melihat kondisi dan situasional juga kayak gitu kan Bu. Nah tadi sempat terputus tentang tantangan lagi, bagaimana melihat bahwa potensi siswa atau mungkin situasional yang Ibu hadapi di kelas, di sekolah seperti apa? Pertama jawabannya luar biasa. Luar biasa ya. Ini luar biasa kemana nih? Luar biasa. Harus positif dulu ya. Positif dulu, oke. Jadi luar biasa positifnya, sangat bangga. Karena apa? Setiap tahun itu menemui karakteristik yang berbeda-beda. Ya luar biasa ya. Karena keaktifan siswa itu bagi saya pribadi merupakan suatu kelebihan. Suatu kelebihan bagi kita guru untuk menata. Jadi kelebihan positifnya itu harus ditata menjadi lebih positif lagi. Sesuai dengan hasil minat bakat tadi kita bisa mengarahkan, kita bisa menganalisis siswa itu mau dibawa kemana, jalur yang bisa menggapai prestasi buat mereka. Berarti memang setiap siswa itu punya tantangan tersendiri ya Bu ya? Iya, benar. Nggak bisa kita samakan gitu kan? Nggak bisa. Iya. Ibarat ya mungkin bisa dikatakan ibarat seorang dokter harus bisa menganalisa diagnosa penyakit dulu gitu ya. Jangan sampai sakit kepala dikasih obat sakit perut gitu ya. Guru juga seperti itu berarti. Betul. Kayak gitu. Dan itu Ibu sudah dapatkan selama mengajar di ini ya. Gitu. Kalau proses perjalanannya gitu kan, apa yang Ibu rasakan nih Bu? Dari awal mungkin perubahan apa peningkatan yang. Kalau proses perjalanannya sebelum saya mengikuti pelatihan guru penggerak ya Mas Anas ya, saya masih memakai dengan cara saya. Dalam artian saya menggunakan pendekatan tersendiri terhadap anak-anak yang mempunyai kelebihan positif yang berbeda dengan temannya. Nah, namun setelah mengikuti guru penggerak ada teknik-teknik tertentu. Ya, ada teknik-teknik tertentu, kemudian juga ada instrumen-instrumen tertentu yang bisa saya gunakan sebagai media untuk menggali kebutuhan siswa tadi. Bisa di-sharing nggak satu teknik atau satu ilmu yang mungkin bisa untuk berbagi ke para pemirsa opini nih? Ya, tekniknya teknik stop namanya. Ya, artinya kita mengajak siswa itu seperti kalau pramuka itu renungan suci. Jadi kita ajak mereka hadir seutuhnya, fokus di dalam ruangan, kita menyampaikan segala sesuatu yang bisa memacu emosi mereka. Memacu emosi mereka sehingga mereka bisa fokus ke satu titik kayak gitu sebelum memulai pembelajaran, atau ini dilakukan ketika kelas sedang tidak kondusif. Nah, itu salah satu tekniknya. Biasanya kalau kelas tidak kondusif itu apa yang menyebabkan siswa yang rata-rata lah yang menjadi kelas ribut mungkin ya gitu kan, banyak yang diobrolkan gitu kelas tidak kondusif itu biasanya kalau dalam satu kelas tuh ada anak 1, 2, 3 yang sikapnya sangat lebih positif dibanding temannya ya. Lebih aktif lah lebih aktif gitu. Saya membilangnya itu positif ya Mas ya. Jadi mereka itulah yang mengajak teman-temannya untuk berdiskusi, kadang di luar dari alur bahan diskusi kita. Namun kita sebagai guru harus melihat bagaimana, apakah ini mengarah kepada proses pembelajaran atau di luar proses pembelajaran seperti itu.
Dan juga melihat kejenuhan siswa. Oh, iya. Ketika siswanya jenuh atau seperti apa, kita ajak ice breaking dulu Iya, atau iya. seperti apa. Artinya memang konsentrasi juga kan mungkin terbatas Bu ya, nggak full satu mata pelajaran tuh memang itu. Satu kali mengajar itu berapa lama Bu? Kalau di kurikulum Merdeka 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran? Iya, 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran tuh 45 menit. Berarti lebih kurang 90 menit ya? Iya. 1,5 jam. Iya. Biasanya tingkat konsentrasi anak-anak itu ada di range berapa menit? Kalau dari angka 0 sampai 100 Iya, 0 ya. sampai 100. Kalau anak perempuan itu ada di kisaran 85 ya, kalau melihat kondisi Iya. saat ini ya. Kalau yang laki-laki itu, kalau laki-laki kan tipikalnya konsentrasi hanya sebentar ketika belajar. Iya, iya, Ya, kita kan harus memahami psikologis juga. Nah, Iya. selebihnya mereka lebih senang bermain. Nah, itu. Berarti mungkin laki-laki jauh lebih ini ya tingkat konsentrasinya ya untuk Iya. pembelajaran mungkin Untuk ya. pembelajaran. Untuk pembelajaran ya. Iya. Dan Ibu temukan real di lapangan seperti itu juga. Iya, benar. Oke. Tapi karena kita olah dan kita buat kesepakatan di awal pembelajaran atau kontrak belajar atau keyakinan kelas, ya memang harus continue ditata. Iya, iya. Tidak bisa langsung gitu ya. Ya, artinya mereka udah tahu nih aturan, oh sama Bu Ratna Iya, seperti betul. apa, kayak gitu Iya. kan, kayak gitu kan. Betul. Kayak gitu. Biar nanti di tengah perjalanan mereka nggak protes nih kalau misalnya ditegur atau Iya, misalnya diawali di awal ya, Iya. adanya keyakinan kelas atau kontrak belajar. Oh iya, oh langsung Ibu bilang kontrak belajar Iya, ya gitu karena ke untuk anak-anak. untuk menatakan, untuk kesepakatan kita di awal pembelajaran. Mm-mm. Tapi yang mengusulkan kontrak belajar adalah anak-anak sendiri. Iya, kesepakatan Iya. mereka ya kayak gitu. Oke, kalau dalam proses pembelajaran mungkin Ibu mengajar dan siswa menerima pembelajaran, apa yang harus diperhatikan untuk anak-anak tetap bisa dapat nih didikannya dapat, pembelajarannya juga dapat. Tentunya di awal pembelajaran itu kan ada guru membuat RPP, rencana pembelajaran. Nah, RPP itu kita sinkronkan dengan kehidupan nyata. Ya, dan kehidupan nyata sehingga mereka cepat menangkapnya gitu ya. Kemudian kita kemas dengan media-media yang menarik sehingga tujuannya tercapai. Dan semuanya terlibat aktif, ketika diskusi kelompok aktif, ketika role play atau bermain peran mereka juga aktif. Biar mereka akan berkesan seumur hidup gitu, Mas. Iya. Artinya memang apa ya? Pembawaan mungkin metode itu adalah salah satu Sangat mempengaruhi strategi iya, jitu ya. untuk keaktifan kelas Keaktifan gitu kelas, ya. kayak Untuk gitu. tercapainya tujuan pembelajaran. Kalau ditanya, Ibu pengen dikenal menjadi sosok guru yang seperti apa? Duh. Saya itu kalau di sekolah anak-anak itu Iya. guru PPKN ya. Iya, guru PPKN gitu kan. Ya kayak mana gitu ya. Karena kesannya mungkin dari dulu kan guru-guru Iya. PPKN, guru-guru matematika mungkin kan kayak gitu kan. Tapi saya sempat bercanda dengan murid, kenapa ibu killer ya? Ibu tuh bukan killer, tapi ibu tuh tegas gitu ya. Dalam hati alhamdulillah gitu ya. Ya itu Iya. kan opini anak-anak kan spontan gitu ya. Tapi dari sana yang mengucapkan alhamdulillah, Iya. artinya kita merasa killer gitu ya. Iya, iya, Tapi anak bukan Bu, ibu bukan killer, ibu Tapi itu ibu tegas tegas katanya. gitu. Kami suka katanya. Kalau tidak seperti itu kelas tuh main-main Bu gitu ya. Berarti sudah sesuaikah opini siswa dengan harapan Ibu mau dikenal sebagai guru seperti apa? Kalau saya sih lebih sukanya dekat ya dengan Dekat, siswa ya. Tapi alhamdulillah dengan begitu beberapa siswa dekat gitu. Artinya berarti Ibu juga berhasil nih membangun bonding antara guru dan muridnya juga ya? Insya Allah meskipun tidak 100% ya. Iya, seperti gitu. Baik, ditahan dulu Bu untuk ceritanya. Untuk para pemirsa Opini jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.